Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sudah siap belajar? Oke. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengajak kehadiran kalian dulu. Muhammad Irhamni, Rashid Rida. Oke, hadir semuanya ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran kita yang baru, yaitu tentang toleransi ya. Nah, anak-anak sekalian bisa sambil disimak baik-baik apa yang Ibu jelaskan. Nah, jadi toleransi ini mungkin sudah ada yang tahu ya, sikap toleransi ini termasuk dalam sikap terpuji, salah satu sikap yang baik. Nah, jadi toleransi yang dimaksud akan Ibu bahas ini adalah toleransi beragama. Toleransi atau sikap suka, menengang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan lisan dan sebagainya berbeda, bertentangan dengan pendirian dirinya sendiri. Dengan kata lain, toleransi artinya memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap atau berpendirian sesuai dengan keinginannya. Jadi toleransi ini kita menghargai apapun pendapat, pendirian, pemikiran maupun apapun dari orang lain yang berbeda dengan kita. Karena memang kita diciptakan berbeda-beda, baik itu dari pikirannya, entah dari pendapat, baik itu dari status dan lain-lain, itu semuanya berbeda pastinya. Nah, jadi ada juga yang mengatakan bahwa toleransi ini disebut tasamuh. Nah, kenapa jadi disebut tasamuh? Tasamuh itu artinya pemurah, dermawan. Nah, itu dalam konsep Islam. Nah, kemudian dalam konsep ibadah, tasamuh ini berarti memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah seperti sholat, jamaah, qasar dalam perjalanan ataupun tayamum. Nah, jadi dalam konsep ibadah toleransi ini itu contohnya seperti pada adanya kebolehan untuk mengqashar sholat, menjamak sholat, kayak gitu ketika kita dalam perjalanan. Nah, itu contohnya salah satu kemudahan atau toleransi. Nah, kemudian karena kemudahan dan kebebasan yang diberikan kepada orang lain untuk berpikiran yang berbeda dengan pemikirannya, nah itu tadi melaksanakan ibadah yang berbeda dengan ibadah yang dilakukannya sehingga akan terjalin kehidupan yang harmonis, saling menghargai. Nah, kemudian kita akan masuk pada fanatik atau penyimbang sikap toleran. Nah, jadi ada dua istilah tentang sikap fanatik. Yang pertama itu dalam istiqomah dalam keteguhan hati, dan kedua itu fanatik buta. Jadi ada yang memang betul-betul fanatik terhadap keteguhan, ada yang memang fanatik buta. Nah, dari kedua istilah tersebut, fanatik yang memiliki ada sikap negatif dan ada juga yang positif. Tentunya yang positif itu pasti fanatik kepada keteguhan. Kalau fanatik buta itu yang tidak baik atau negatif. Nah, kalau fanatik yang negatif itu sangat membahayakan bagi kerukunan hidup umat Islam. Nah, bisa diambil contoh, misal ada suatu kaum yang sangat fanatik terhadap kaumnya sehingga dia merasa bahwa kaumnya itu adalah yang paling benar dari semuanya, yang paling benar, yang lain itu salah. Nah, itu salah. Tidak boleh seperti itu. Kita harusnya kita memiliki sikap toleransi, yaitu kita membiarkan orang untuk memilih kepercayaannya masing-masing, dan kita tidak membeda-bedakan, maksudnya tidak menjudge bahwa dia salah, kita benar. Tidak, semuanya itu harus tergantung pada keimanan masing-masing, dan kita harus toleransi, kita harus menghargai kepercayaan orang yang berbeda-beda terhadap kita. Nah, kemudian
Fanatik berlebihan akan membahayakan tadi, yaitu bisa memperbelah atau membuat kerusuhan, bisa juga nanti dari ketidak saling menghargai itu akan menimbulkan sebuah masalah. Nah, kemudian ada kisah tentang sikap fanatik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dahulu kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gaza. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum Muhajirin yang memukul pantat seorang laki-laki dari kaum Ansar. Maka orang Ansar pun berteriak, "Wahai orang Ansar, tolong aku." Orang Muhajirin tersebut pun berteriak, "Wahai orang Muhajirin, tolong aku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seruan jahiliyah macam apa ini?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, seorang Muhajirin telah memukul pantat seorang kaum Ansar." Beliau bersabda, "Tinggalkanlah hal itu karena hal itu adalah buruk." Nah, itu. Nah, jadi dari hadis ini fanatik terhadap kaumnya. Jadi dia seakan-akan kayak meminta tolong terhadap kaumnya sendiri gitu kan. "Wahai kaum Ansar, tolong aku. Wahai kaum Muhajirin, tolong aku." Seakan-akan mereka itu dua kubu. Memang dua kubu yang berbeda, cuma mereka tuh saling bukan saling bermusuhan ya, mereka tuh saling berdampingan hidupnya. Yang satu di Madinah, yang satu di Mekah. Nah, kemudian kita akan masuk pada belajar. Kita akan mengetahui di sini salah satu surah yang berkaitan dengan sikap toleransi ya, apalagi toleransi dalam beragama. Itu salah satunya adalah surah Al-Kafirun. Nah, anak-anak semuanya, ibu akan bacakan dulu, baru nanti ibu akan minta kalian membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, baik. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, coba ibu minta siapa yang mau membaca surahnya? Rashid Rida, mau? Oke, bisa. Silahkan dibaca. Surah Al-Kafirun ya. Iya, Masya Allah. Iya, suaranya bagus sekali Rashid Rida ya. Terima kasih ya, nak. Nah, baik anak-anak. Ada yang ingin mencoba untuk membaca? Ibu akan contohkan satu per ayat ya, nanti baru kalian ulangi, mau? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud.
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Wa lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, baik anak-anak sekalian. Nah, penjelasan surah Al-Kafirun ini, anak-anak, turunnya surah Al-Kafirun ini dilatar belakangi karena ajakan orang-orang musyrik Quraisy yang selalu berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah SAW dengan bujukan sampai dengan cara penyiksaan dan intimidasi mengalami kegagalan. Akhirnya ada gagasan untuk mengajak kompromi Rasulullah. Mereka mengajak Rasulullah beserta para sahabat untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Nah, kemudian 1 tahun berikutnya mereka bersedia untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada zaman Rasulullah itu kaum kafir Quraisy segala upaya yang mereka lakukan untuk menyesatkan umat-umat Nabi Muhammad SAW, tapi gagal terus. Nah, jadi mereka ini mengajak untuk berkompromi apa? Nah, bahwasanya di dalam kesepakatannya itu 1 tahun. Nah, mereka kaum umat Nabi Muhammad SAW harus menyembah Tuhan yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Dan 1 tahun kemudian baru nanti yang kaum kafir Quraisy ini akan menyembah Tuhan yang disembah oleh umat muslim atau umat Nabi Muhammad SAW. Nah itu, jadi turunlah ayat ini yang mana menyatakan bahwa tidak ada toleransi dalam beragama. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku, gitu. Intinya kita boleh toleransi dalam bersosial, kita boleh toleransi dalam tasamu, tapi tidak toleransi dalam keyakinan, beribadah, apalagi tentang tentang kepercayaan, tentang agama, tidak ada toleransi dalam beragama. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ayat Al-Kafirun ini Rasulullah SAW maksud bahwa surah Al-Kafirun ini merupakan jawaban dari Nabi Muhammad SAW kepada orang kafir tersebut atas ajakan komprominya. Nah, baik anak-anak sekalian, Ibu ingin lanjut ya, ini langsung kita ke hadis tentang toleransi. Jadi di sini ada hadis berbuat baik kepada sesama ya, dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Ibu bacakan hadisnya ya. An ibni Amri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Nah, akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Hibban wa Hakim. Nah, dari Ibnu Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang mereka yang baik terhadap tetangganya. Nah, jadi sebaik-baik sahabat mereka yang paling baik terhadap sahabatnya. Nah, kemudian juga sebaik-baik tetangga yang paling baik terhadap tetangganya. Nah, kemudian kita ke hadis yang itu tadi hadisnya ya. Kemudian penjelasan hadisnya ini, kita tidak bisa hidup tanpa tidak meminta tolong kepada sesama karena kita adalah makhluk sosial. Jadi mustahil ada seorang yang mengatakan bahwa dia dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Karena manusia itu diciptakan untuk saling tolong menolong kepada sesama. Nah,
Anak-anak ibu sekalian, itu tadi merupakan hadis tentang toleransi ya, yaitu berbuat baik kepada sesama. Kita boleh berbuat baik kepada siapa saja. Nah, kepada siapa saja, baik itu orang yang tidak seagama dengan kita, ataupun orang yang mungkin tidak kita kenal. Misalnya kita boleh berbuat baik, tapi dalam hal apa? Dalam hal yaitu tadi, bukan dalam hal ibadah, dalam hal bersosialisasi, dalam hal kita bermuamalah. Nah, kalau misalnya dalam ibadah itu lain lagi toleransinya, karena tidak ada toleransi dalam beragama. Oke, anak-anak sekalian. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin itu saja ya materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Irhamni, apa yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Ibu simpan dulu pertanyaannya. Yang lain ada? Tidak ada? Oh, jadi Irhamni aja yang bertanya. Tadi pertanyaan Irhamni tentang kebanyakan tentang kasus atau fenomena yang mungkin disebut kejadian yang mana memang sudah lumrah di sekitar kita, umat muslim ini mengucapkan selamat kepada hari besar orang Islam gitu ya, nonis. Nah, Ibu jawab ya Irhamni. Jadi memang seperti yang Ibu jelaskan di awal tentang materi kita toleransi ini, dalam Islam itu tidak ada toleransi dalam beragama atau kepercayaan yang berkaitan tentang ibadah, berkaitan tentang kepercayaan, keyakinan, kemudian berkaitan tentang ketaatan kepada Allah intinya. Nah, kalau misalnya tentang bermuamalah, berdagang, bersosialisasi, itu boleh. Kita toleransi, kita menghargai, gitu kan, menghargai pendapat orang. Tidak mungkin kita misalnya bermuamalah, misalnya kita berjualan. Tidak mungkin kita tidak memperbolehkan orang yang tidak seagama dengan kita tidak boleh membeli jualan kita, tidak kan? Pasti kita tentunya bermuamalah itu siapa saja boleh membeli. Kita tidak membeda-bedakan. Nah, itu kita menghargai, menghormati orang-orang yang tidak tidak seiman dengan kita. Nah, terkait masalah orang muslim yang mengucapkan hari besar umat lain gitu kan, yang non-is, menurut Ibu sendiri dan ada juga menurut pendapat ulama, itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena mengucapkan selamat artinya dia yakin, dia percaya, dia ikut percaya juga pada hari besar umat tersebut. Jadi misal gini, misalnya Ibu mencontohkan ya, selamat hari Natal misalnya, selamat hari Natal kepada orang Kristen, Katolik dan lain-lain. Nah, otomatis di situ dari perkataan Ibu tersebut, Ibu itu meyakini bahwa adanya hari besar tersebut. Sedangkan kita dalam Islam sudah diketahui ya, maksudnya kita sudah tahu bahwa tidak ada yang namanya hari Natal itu ya. Itu bagi kepercayaan orang lain, dalam ajaran kita tidak ada gitu. Nah, jadi memang tidak boleh, baik itu hanya sekedar ucapan selamat, itu artinya kita meyakini, kita juga ikut meyakini. Nah, jadi itu tidak boleh ya. Jadi misalnya ada hari besar umat lain, setidaknya ya sudah kita menghormati dengan cara kita tidak mengganggu, tapi bukan dengan kita ikut memberikan selamat, memberikan bentuk kepercayaan kita terhadap mereka, tidak. Jadi toleransinya itu cuma dalam bermuamalah saja, dalam bersosialisasi saja. Tapi kalau misalnya dalam keyakinan kita tidak diperbolehkan. Nah, itu aja mungkin ya. Mungkin kalau misalnya masih bingung nanti bisa kita lanjutkan ya minggu nanti untuk jawaban yang lebih lengkapnya. Tapi itu yang Ibu ketahui, karena memang tidak boleh. Nah, anak-anak, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Ada? Ya, silakan Rashid Rida. Oke.
Oke, benar sekali. Alhamdulillah ya, sudah bisa ditangkap dan dipahami semuanya. Jadi memang kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini, toleransi, yaitu kita sikap menghargai perbedaan orang lain yang tidak sama dengan kita, baik itu dalam pikiran, pendapat, agama, dan lain-lain. Hal yang berbeda dengan kita harus kita hargai. Nah, kemudian untuk ayatnya sendiri, itu salah satunya ayat yang berkaitan, surah yang berkaitan tentang toleransi itu ada surah Al-Kafirun, yang mana asbabun nuzulnya itu ketika ada seorang kafir Quraisy yang meminta berkompromi dengan Nabi untuk ikut menyembah selama 1 tahun, menyembah Tuhannya selama 1 tahun, kemudian kaum kafir Quraisy ini juga akan menyembah selama 1 tahun berikutnya. Nah itu, maka itu surah Al-Kafirun itu merupakan bentuk penolakan Nabi Muhammad SAW kepada orang kafir Quraisy tersebut atas ajakannya untuk berkompromi dalam hal keyakinan. Nah, kemudian juga ada hadis tadi ya, hadis berbuat baik kepada sesama yaitu. Nah, jadi intinya memang toleransi itu memang sangat diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Toleransi di sini yaitu dalam bermuamalah, gitu. Tapi tidak dalam beragama, tidak dalam keyakinan. Nah, kemudian juga tadi ya pertanyaannya Rashid Rida tentang mengucapkan hari besar umat lain apakah termasuk kita, apakah boleh gitu ya. Nah, untuk jawaban yang ibu percayai tidak boleh karena itu termasuk mempercayai ajaran agama mereka, sedangkan kita mempunyai ajaran agama kita masing-masing. Nah, baik itu mungkin itu saja penjelasan dari ibu ya. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan, kesalahan. Semoga anak-anak hari ini bisa dapat menangkap pembelajaran pada hari ini. Kemudian ibu tutup dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, minggu nanti kita akan membahas materi selanjutnya ya. Baik anak-anak, ibu tutup dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.